bukunya. Iya. Posisi duduknya yang bagus, mau Bu Ayu ambil gambarnya. Posisi duduknya yang bagus. Ya, posisi duduknya tolong yang bagus. Bu Ayu mau ambil gambarnya. Siap ya? Kita fotokan ya, oh iya ya. Dari sini aja. Oh iya, sebentar. Kalau udah mulai, kalau alat jadi kalau mulai aja. Ya. Sudah siap semuanya ya? Sudah oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lambaikan tangan. Senyum. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat memulai pembelajaran kita kembali ya. Sebelumnya tadi udah salam belum ya Mbak Anissa? Belum ya? Iya. Udah ya? Udah kelihatan. Iya, udah. Ya. Ya, untuk pembelajaran kali ini alhamdulillah kita masih dapat bertatap muka meskipun masih secara online. Nah, luar biasa. Ini pesertanya ada 128. Semoga saja semakin siang akan semakin bertambah banyak. Seperti biasa, sebagai insan yang beragama, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran meskipun masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tidak apa-apa, yang penting hati kita selalu dekat, ya. Ya. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali karena pada hari ini kalian masih mengikuti pembelajaran juga dengan penuh semangat. Ya. Tadi sejenak kita berdoa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ya. Dan marilah kita berdoa agar kita selalu dianugerahi kesehatan, begitu juga agar teman-teman kita yang hari ini sedang sakit sehingga tidak bisa mengikuti Zoom, juga kita doakan semoga segera diberi kesembuhan. Kemudian Bapak Ibu guru kita, keluarga besar Espero, kemudian seluruh bangsa Indonesia dan seluruh manusia di dunia, ya. Kita doakan agar yang hari ini masih sakit segera diberi kesembuhan. Kita juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya, karena terus terang sekali Bu Ayu sudah kangen dengan kalian. Belum pernah bertatap muka secara langsung untuk kelas 7. Ya, jadi kalau hanya seperti ini, layarnya kan kecil ya, layarnya tidak begitu lebar, yang kelihatan berapa anak. Lalu slide-nya digeser juga kelihatan hanya berapa anak lagi. Itu rasanya kurang puas, ya. Akan lebih menyenangkan kalau kita bisa secara langsung begitu, bisa saling mengenal. Ya, kemudian bisa cerita-cerita sambil belajar, sambil kita saling memotivasi dan sebagainya. Tapi tak apalah, karena memang kondisinya seperti ini. Ya. Sejenak, mari kita berdoa, mengucapkan rasa syukur dan juga mendoakan teman-teman kita, saudara kita, Bapak Ibu guru kita dan semuanya, seluruh bangsa Indonesia bahkan seluruh orang di dunia agar yang sakit cepat diberi kesembuhan dan agar COVID-19 ini bisa segera berlalu. Ya. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, tolong ini yang mengikuti Zoom, sekali lagi posisi duduknya yang bagus, kemudian bajunya ya, dicatat. Iya, bajunya juga kalau bisa pramuka, karena memang hari ini seragamnya pramuka. Kemudian jangan main HP sendiri, nanti saat
PowerPoint-nya ditampilkan, tidak usah coret-coret, tangannya dijaga ya. Tidak usah coret-coret, seperti kemarin masih ada yang coret-coret. Kalau siapa ini? Yang tadi mainan, udah enggak ya? Ziansa. Ya, Ziansa sudah konsentrasi. Pak Wajeman katanya pembelajaran. Ini kan operator. Iya, digeser lagi. Mana Mbak? Nah, ini ya. Ya, coba saya lihat dulu tampilannya. Ini baru slide halaman pertama. Biar lihat yang kedua. Oke, ini rapi semua malah ini. Luar biasa. Ketiga. Iya, ini juga rapi. Coba tak lihat dulu. Itu belum seragamnya belum jadi itu. Hawaii nggak apa-apa. Ya kalau yang seragamnya belum ada memang ya, belum dibagi. Bisa memakai kalau misalnya di sekolahnya harusnya hari ini apa ya, itu tidak masalah. Ya. Yang penting baju seragam sekolah. Oke. Ya, ini juga sudah siap. Berikutnya. Iya, berikutnya juga sudah siap. Ini Arvin sedang apa itu Arvin itu? Nggak kelihatan wajahnya ini. Ada yang dimatikan. Ini Farel Aryo dimatikan. Kemudian Ahmad Nazliful juga dimatikan. Nggak tahu lagi tinggal kemana ini. Kalau dimatikan kameranya. Ya, oh ya, Farel udah. Iya, jadi kameranya jangan dimatikan ya sayang. Kameranya suaranya aja yang dimatikan. Tapi untuk kameranya jangan. Ya, saya bergeser lagi. Wah, ini banyak yang tidak ada ini. Nggak tahu, ini banyak yang ditinggal ini. Banyak sekali yang ditinggal. Ayo, kameranya. Kameranya dinyalakan. Ini kelompok ini yang ada kameranya cuma berapa dok itu? Lainnya tidak ada. Ini juga sama sekali tidak. Sama sekali tidak ada kameranya ini. Kameranya tidak dinyalakan ini. Oh gitu ya. Nah ini juga. Oh iya. Sinyalnya mungkin. Siapa? Emrosid. Iya. Oh iya, Emrosid. Emrosid mana ini? Seperti apa ini wajahnya? Bu Yayu sebetulnya kepengen lihat. Kalau ada gambarnya di sini, nah kayak gini kan Bu Yayu jadi tahu. Oh yang Faiz nggak ada ini malah. Marvel, itu Marvel. Kemudian Nalingga, itu Nalingga. Askia, dan sebagainya. Saya jadi tahu. Tapi kalau yang tidak dinyalakan kameranya, ya yuk sama sekali tidak tahu wajah-wajah. Ya, oke untuk pendahuluan ini ya. Nah, kemudian sebelum nanti Bu Yayu melanjutkan pada materi kita untuk hari ini, saya kepingin mencermati dulu pengiriman tugas, khususnya kelas A sampai D, karena kalau kelas EFGH otomatis biaya kurang tahu ya. Mohon maaf untuk yang EFGH yang belum siapa yang sudah berapa, yang sudah mengumpulkan berapa, yang belum berapa saya kurang tahu. Tetapi yang A, B, C, D sudah saya rekap. Yang kemarin mengumpulkan sampai dengan kemarin. Kalau yang tadi malam hari ini belum. Ya. Yang kemarin untuk 7A ya, hello 7A diperhatikan. 7A ini tugas pertama yang belum, ingat-ingat ya, yang belum untuk tugas pertama. Kalau yang mengumpulkan 1 hari yang lalu, saya belum merekap. Jadi mungkin ada yang belum masuk. Alia Destra, tugas pertama 2 belum. Karisa, tugas kedua belum. Dewi Ayu, tugas pertama yang belum. Valis Pri Utami, tugas 1-2. Javier Alfarisi, tugas 1-2. Lutfia, tugas pertama. Ki Zaya, tugas 1-2. Rizka, tugas 1-2. 7A itu yang belum masuk ke Bu Yayu. Nggak tahu kalau tadi malam kirim atau kemarin ya. Saya kurang tahu. Tapi ini berarti saya ngoreksi kapan ya? Hari
pas di rumah, berarti hari Jumat, Rabu. Kelihatannya Rabu ini, terakhir Rabu saya masukkan. Kemudian 7B. Halo 7B. Ya, 7B, perhatikan yang belum, nanti temannya diingatkan kalau, kamu belum, gitu ya. Yang belum 7B, Abror, tugas pertama, Ahmad Nalingga, tugas kedua, Azalia Zahra, tugas 1, 2, Muhammad Rosid, tugas kedua, Muhammad Tegar Priyo Pambuti, tugas 1, 2, Rahel Takara, tugas 1, 2, Tika Yuliana, tugas kedua, dan Yoazika, tugas pertama. 7B. Ya. Kemudian 7C. Halo, 7C. Ya. 7C yang belum mengumpulkan tugas ini. Ahmad Rahlil, tugas kedua. Azriel Ilham, tugas kedua. Desmond C, tugas kedua. Kemudian Fauzi Abdillah, tugas kedua. Kemudian Raditya Gian, tugas pertama. Itu C. Kemudian D, 7D. Halo 7D, didengarkan? Yang belum mengumpulkan tugas, ini Agista Kirana, tugas kedua. Ahmad Zaki, tugas 1, 2. Fatma Sofiana, tugas kedua. Hasna Hidayatul Izzah, tugas kedua. Kamili Dinove, tugas 1, 2. Muhammad Fadil, tugas 1, 2. Nafil Lisana, tugas 1, 2. Najwa Zahra, tugas 1, 2. Rafael, tugas kedua. Satria Adi, tugas kedua. Yohanes Arga Pratama, tugas 1, 2. Ya, itu yang belum mengumpulkan tugas dari A sampai D. Kalau yang EFGH, ya nanti ditanyakan sama Bu Titik ya, karena bukan Bu Yayu yang mengampu, jadi datanya tidak di Bu Yayu. Tapi kalau yang A, B, C, D ada pada saya. Kalau yang nanti misalnya saya sudah Bu, nanti bisa di Japri boleh atau di grup boleh ditanyakan ya, karena belum saya rekap ulang lagi. Oke, itu. Kemudian sebelum kita lanjutkan seperti biasa ya, saya memberikan kesempatan kepada beberapa orang ya untuk bisa berbicara di depan, latihan bisa mengemukakan pendapat di muka umum. Ya, latihan kemerdekaan, mempraktekkan kemerdekaan berpendapat, juga latihan berpendapat secara sopan, secara santun. Nah, kita akan bahas tugas kita yang lalu. Tugas minggu yang lalu. Silakan disiapkan yang kemarin sudah mengerjakan, pastikan tahu ya, ada ya. Silakan dibuka lagi. Yang pertama. Nah, yang pertama adalah tentang BPUPKI. Kemarin Bu Yayu tanyakan tentang siapakah, kapan waktu pembentukannya, siapa ketua dan wakil ketuanya, kemudian apa tugasnya, lalu jenis sidang dan waktunya. Saya membutuhkan 4 orang. 4 orang. Yo. Di Mbak. Oh iya. Apa mana? Share. Bukan, di suara aja. Suara aja. Oke. Silahkan siapa yang mau menjawab. Untuk pertama berarti Bu Yayu butuh 4 orang. Silakan tunjuk tangan atau lambaikan tangan sambil katakan nama dan kelas. Yuk, silakan. Dinda Aura dari 7E. Dinda Zaira Safa. Dinda Aura dari 7E. Dinda Amalia dari 7C. Dari 7A. Adela Rita dari 7C. Dinda Aura 7E. Zaira Safa dari 7A. Masalah. Novati 7B. 7A. Aura 7E. Aprilia Amalia dari 7B. Dinda Aura dari 7E. 7B. Siapa lagi? Ivana 7B. Dinda Aura Faida Zaira Amalia 7B. Faida Zaira Safa 7A. Sebentar, Noventi. Irfan. Dinda Aura, Bu. Atri Nafisa 7A. Siapa lagi? Perhatikan. Dinda Aura 7E. Dinda Aura. Yang di dalam Bu Yayu Faida baru Zaira Safa 7A. Noventi, Aprilia, dan Ivana. Siapa lagi? Dinda Aura 7E. Atri Nafisa 7A. Dinda Aura sudah 7E.
Siapa lagi yang Firda belum? Amalia 7G. Firda Amalia 7G. Siapa lagi? Siapa lagi? Putri Nurmila Dewi. Kaida Zaira. Esa Putri 7F. Putri Nurmila Dewi. Siapa? Putri Nurmila Dewi. Mana Dewi? Firman lagi. Siapa, Mbak? Sebentar. Siapa lagi? Yang di Buyayu baru Dinda Aura, Noventi, Aprilia, Ivana, Firda, siapa lagi? Anissa Nur Fauzia 7H. Anissa Nur Fauzia 7H. Anissa Nur Fauzia 7H. Ada lagi? Agista Kirana Putri Nurmila Dewi udah. Anissa sama 7T, Bu. Vanessa Salma. Oh, wes ora apa-apa, gede. Kamu sekarang Vanessa Salma 7D. Ada lagi? Agista Putri Nurmila Dewi. Elja Putri. Elja Putri. Kaida Zaira Safa 7A. Kaida Zaira Safa 7A. Azaria Safa 7A. Puspa 7D. Terus? Siapa lagi? Ulang lagi, yang sudah didata ini. Vanessa Salma 7D, Dinda Aura 7E, Noventi 7A, Aprilia 7B, Ivana 7G, Firda Amelia 7G, Keza Putri 7F, Anissa Nur Fauzia 7H, dan Azaria Safa 7A. Siapa lagi? Puspa 7D. Puspa 7B. Agista Kirana Puspa. Puspa Agista Kirana Puspa. Agista Kirana Puspa. Ya, satu lagi udah ini ya. Agista Kirana Puspa 7D. Sementara ini dulu. Ya, sementara ini dulu. Seperti biasa akan saya urutkan. Ya, akan saya urutkan. Yang lainnya mic-nya dimatikan. Hanya yang saya tunjuk saja, ya, biar kita bisa mendengarkan dengan enak gitu. Nah, sekarang dimulai dari Dinda Aura 7E. Halo Dinda Aura. Ya, silakan dijawab untuk nomor 1 yang A dulu, nomor 1 yang tabel 1. Waktu pembentukan BPUPKI kapan itu? 29 April 1945. Oke, 29 April 1945. Kemudian ke Noventi 7A. Siapa ketua dan wakil ketua BPUPKI? Ya. Noventi. Dari BPUPKI. Dok. Siapa ketua dan wakil ketuanya? Noventi, halo. Dokter KRT Rajiman Wedi Mana Bapak? Ya. Dokter KRT Rajiman Widyo Diningrat. Ya, ingat-ingat. Dokter KRT itu Kanjeng Raden Tumenggung. Jadi Dokter KRT Rajiman Widyo Diningrat. Oke. Lalu siapa wakilnya? Wakilnya adalah Noventi? Belum tahu wakilnya? Oke, Kak Aprilia. Halo Aprilia, mana Aprilia? Oke, Aprilia, siapa wakil ketuanya? Cici Famade, Yosio, dan RP Suroso. Oke. Kemudian RP Suroso yang dari Indonesia. Oke. Nah, itu tadi Aprilia ya. Aprilia sudah ya. Ivana, lalu apa sih tugas dari BPUPKI? Menyelidiki atau mengurus usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Iya, menyelidiki atau mengurus usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Karena saat itu
Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk bahasa Indonesia dan supaya itu kelihatan benar-benar janjinya, meskipun sebetulnya tidak, itu hanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Oke, Rifana, kemudian tolong dijelaskan Firda Amalia jenis sidang dan waktunya. Firda Amalia, mana Firda? Ya, oke, silakan dijelaskan. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Oke. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang resmi kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Ya, lalu sidang tidak resminya, tambahkan sama Biayu ya. Sidang tidak resminya itu pada masa riset. Jadi antara sidang pertama dengan sidang kedua yang nantinya akan menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Oke, itu tugas yang pertama. Sudah ya, berarti paham untuk materi ini. Ya. Selanjutnya tentang dasar negara. Perumusan dasar negara. Silakan Keza Putri. Siapa saja tokoh yang menyampaikan usulan rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI dan kapan itu waktunya? Muhammad Yamin, Soepomo, dan IR Soekarno. Ya, Muhammad Yamin kapan mengutarakan atau menyampaikan usulannya? Pada tanggal 29 Mei ya 1945. Kemudian Supomo, Mr. Supomo itu 31 Mei 1945. Lalu Insinyur Soekarno itu pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, siapa tokoh yang mengusulkan istilah Pancasila? Anissa Nurfauzia. IR Soekarno. Iya, IR Soekarno. Pada tanggal berapa? 1 Juni 1945, beliau mengusulkan 5 dasar yang dikemukakannya ini sebagai Pancasila. Karena itulah maka sejak itu sampai dengan sekarang, mungkin sampai seterusnya, dikatakan bahwa hari lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 atau 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Meskipun sebetulnya bisa dikatakan ada 2 versi karena 1 Juni ini kan baru yang keluar adalah istilah Pancasila, istilahnya kan ya, tapi resminya Pancasila sebagai dasar negara itu hari ini nanti kalian akan tahu, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 hasil sidang pertama PPKI. Oke, berarti sudah paham untuk perumusan dasar negara. Selanjutnya kita lihat tentang panitia 9. Oke, panitia 9 yang pertama ya. Yang pertama untuk Vanessa Salma. Siapa ketua dari panitia 9 itu? Ketuanya adalah Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke, betul. Kemudian Azania Safa. Disebutkan anggotanya itu siapa saja sih? Anggota panitia 9? Ketuanya disebut boleh nggak boleh? Disebut aja biar jadi 9 ya. Siapa saja coba? Azania Safa. Hello, mana? Mana ya? Di sini nggak? Gimana? Azania Safa. Ya, suaranya dulu. Azania, hello. Silakan dijawab. Siapa saja anggota dari panitia 9 itu? Insinyur Soekarno disebutkan, boleh sebutkan, boleh tidak? Azania, hello. Belum kelihatan. Bu Yayu kok belum dengar suaranya ya? Dicari ini agak sulit. Yang di mana ini letaknya? Azania? Azania Safa. Nggak tahu. Sementara belum ya. Kita lihat Agista. Agista Kirana. Ada Azania ketemu? Belum.
Agista Kirana, halo Agista. Halo. Ya, Agista silakan. MR Prof. Muhammad Yamin. Ya. DR Soekarno. Ahmad Soebarjo. KH Wahid Yasim. Abdul Kahar Hakim. Habib Wisno Cokroso. Ahmad Maramis. Ya. Ya, ada 9 kalau dengan Insinyur Soekarno ya. Biar yuk bacakan, ingat-ingat. Ketuanya jelas Insinyur Soekarno. Ya, kemudian anggotanya yang lain ada Profesor Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta, A.A. Maramis, kemudian Abi Kusno Cokro Suyoso, kemudian Abdul Kahar Muzakir, kemudian Agus Salim, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Itu adalah yang tergabung dalam panitia 9. Kemudian apa hasilnya? Ya, hasil sidangnya yaitu yang kita kenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya, Piagam Jakarta yang nanti dalam bab ini kalian akan tahu bedanya. Ya, di mana sih bedanya di situ antara Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 1945. Oke, sampai di sini semuanya sudah paham ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang bawah ini. Ini ya, Bu. Ya. Sudah bisa terlihat PowerPoint-nya Bu Yayu? Halaman pertama, slide pertama. Belum? Belum, Bu. Bu. Sudah? Sudah, Sudah, Bu. sinyalnya masing-masing. Ya, tergantung sinyalnya masing-masing. Diambilkan gambarnya yang sekarang. Ya. Sudah ya? Semuanya sudah ya? Ya. Ya, kalau sudah bisa kita mulai. Masih sama kompetensi dasarnya, yaitu 3.1 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya, kalau pertemuan kemarin kita menganalisis proses perumusan dasar negara oleh BPUPKI. Nah, kalau pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang proses penetapan dasar negara, sehingga setelah pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa mengerti, ya, bisa mengerti, bisa memahami bagaimana sih proses penetapan dasar negara. Oke, kita mulai. Perhatikan, sambil buku teksnya dibuka juga boleh. Untuk penetapan Pancasila sebagai dasar negara, berarti kalian buka mulai halaman 12. Nggak usah, mulai halaman 12. Ya, sambil menyimak di situ, sambil kalian simak penjelasan dari Bu Yayu. Nah, nih. BPUPKI ya, yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dinyatakan telah selesai melaksanakan tugas. Apa buktinya? Karena telah berhasil mencapai beberapa kesepakatan. Di antaranya sepakat bahwa nama dasar negara Indonesia yang merdeka adalah Pancasila, ya, sesuai dengan usulan dari Insinyur Soekarno. Kemudian sepakat bahwa 5 dasar negara RI yang merdeka itu 5 dasar itu disebut sebagai 5 dasar negara RI yang merdeka. Kemudian menyepakati Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD negara RI yang merdeka. Ya. Kemudian menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar RI yang merdeka. Nah, karena dirasa telah selesai melaksanakan tugas, ya, maka BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Dokuritsu Ziunbe Inkai. Nih, nah, jadi kita mulai ke PPKI. Ya, silakan kalian lihat sekilas untuk PPKI.
Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, kemudian diumumkanlah pembentukan PPKI oleh Jepang. Kemudian tanggal 8 Agustus 1945 ini ada beberapa versi ya, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 8 Agustus, ada yang di situ satu sumber 9 Agustus, ada lagi yang menyatakan 12 Agustus. Tetapi yang pasti berangkat dari Indonesia itu tanggal 8 Agustus. Jadi tanggal 8 Agustus Soekarno, Hatta, dan Rajiman berangkat menemui di Saichi Terauchi di Dalat, Saigon, Vietnam. Jenderal Hisaichi Terauchi ini merupakan komandan tertinggi dari pemerintah Jepang atau komandan tertinggi Jepang. Nah, dari pertemuan itu, kemudian Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Hatta sebagai wakilnya. Kemudian saat itu juga dinyatakan bahwa PPKI beranggotakan 21 orang yang semuanya adalah berasal dari Indonesia. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945, jadi ini poin-poin pentingnya diperhatikan, itu Soekarno menambah anggota PPKI yang dulunya 21 orang menjadi 27 orang. Anissa, mohon maaf agak ngantur ya nanti ya. Kemudian tanggal 17 Agustus 1945 itu kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan ya. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945 ini PPKI melalui sidangnya yang pertama itu nanti akan menetapkan UUD 1945 di mana di dalam pembukaan UUD 45 alinea 4 disitulah terdapat rumusan dasar negara RI. Ya, bisa dimengerti ya. Oke. Selanjutnya nih ya, saya berikan sekilas tentang peristiwa Rengas Dengklok sebelum nanti kita ke kemerdekaan kemudian ke sidang PPKI. Kalian pasti sudah pernah mendengar ya, pernah mendengar adanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, jadi tanggal 12 Agustus 1945 melalui Marsekal Terauchi di darat Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Rajiman itu akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia nanti pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 14 Agustus Soekarno, Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air. Namun ternyata ya pada tanggal 10 Agustus 1945 itu Sultan Syahrir dari golongan muda, nanti kalian akan mendengar istilah ada golongan muda, ada golongan tua. Golongan muda ini para pemuda pro kemerdekaan. Di mana ada Sayuti Melik, Saleh, ada Soekarni, ya, ada banyak sekali nanti. Ada Hairil Anwar, ada Latif Hendraningrat, ya. Kemudian ada Sayuti Melik dan sebagainya, itu golongan muda. Kalau golongan tua itu ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, kemudian anggota BPUPKI. Itu dikenal sebagai istilah golongan tua. Jadi mungkin memang orangnya usianya sudah dewasa-dewasa ya. Kalau golongan muda ya para pemuda yang pro kemerdekaan. Ini, saya ulang lagi. Tanggal 10 Agustus 1945 ternyata Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar dari siaran radio luar negeri bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ya, memang saat itu sebetulnya tidak boleh kita mendengarkan siaran radio luar negeri, tetapi ini memang yang tergabung dalam golongan muda pro kemerdekaan ini anak-anak yang istilahnya ya pintar-pintar, kreatif-kreatif begitu ya, pejuang-pejuang bangsa. Ini. Kemudian Syahrir menghubungi Hairil Anwar untuk menyampaikan kabar tersebut dan meneruskan berita tersebut kepada para pemuda yang pro kemerdekaan. Lah, mendengar hal itu, maka para pemuda bergejolak. Ya, bergejolak. Pokoknya karena Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat, inilah saat yang terbaik kita untuk merdeka. Itu adalah pendapat dari para pemuda. Kemudian tanggal 15 Agustus 1945 golongan muda mendesak ya menemui Soekarno dan mendesak beliau untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi ditolak oleh Soekarno dan para golongan tua. Ya, biasa kalau orang tua biasanya kan terlalu banyak
pertimbangan. Kalau pemuda kan enggak, maunya cepat, ya maunya cet gitu ya. Tapi kalau orang tua memang pertimbangannya banyak, karena itu ditolak. Nah, tanggal 16 Agustus para pemuda sudah tidak sabar. Sehingga akhirnya mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi kalau menurut Bu Yayu sih jangan istilah diculik lah ya. Kalau diculik mungkin kan agak terlalu gimana gitu ya, karena dibawanya juga dengan baik-baik kan begitu ya. Ada yang menyatakan di situ katanya termasuk Fatmawati dan putranya ya, itu dibawa ke Rengas Dengklok. Mengapa harus dibawa ke sana? Karena dirasa itulah tempat yang aman dan itu di bawah perlindungan peta. Mengapa dibawa ke sana? Untuk mendesak keduanya, Soekarno-Hatta, agar segera bertindak. Segera bertindak itu artinya ya segera memproklamasikan kemerdekaan dan juga untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Nih, makanya dibawa ke Rengas Dengklok. Di sana terjadi pertentangan yang agak apa ya namanya ya pokoknya berdarah-darah begitu. Masing-masing memberikan argumen. Tetapi akhirnya disepakati bahwa proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya. Nah, itu kan tanggal 16. Ya, berarti akan dilaksanakan tanggal 17. Sehingga malam itu juga Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI lainnya mengadakan rapat, kemudian menyiapkan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida. Akhirnya jadilah teks proklamasi yang lalu diketik oleh Sayuti Malik. Nah, sebetulnya nanti ada beberapa perubahan-perubahan, beberapa usulan, tapi ini nanti di materi di kelas 8. Ya, jadi usulan perubahannya apa saja, itu ada beberapa. Tapi kalian cukup sampai ini dulu. Jadi kemudian ditulislah, ya, dirumuskan bagaimana naskah proklamasi. Setelah jadi, diberikan kepada Sayuti Malik untuk diketik. Ini peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah peristiwa itu, maka pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Gangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dibacakan teks proklamasi yang tadi telah diketik oleh Sayuti Malik. Siapa yang membacakan? Insinyur Soekarno. Ya, kemudian siapa yang menandatangani teks proklamasi? Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nih, ya. Pada saat itulah, ya, jadi setelah dikumandangkan teks proklamasi, dibacakan teks proklamasi, maka dikibarkanlah saka merah putih hasil jahitan dari ibu negara Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Siapa yang mengibarkan? Yang mengibarkan adalah para pemuda, yaitu Latif Hendraningrat, Suhud, dan Trimurti. Itu yang mengibarkan. Yang sampai sekarang kalau tanggal 17 Agustus itu bendera pusaka kan dikibarkan juga ya. Ya, kemudian ada di situ namanya pasukan Paskibraka, ya, yang gagah sekali. Mungkin di antara kalian adalah yang bercita-cita kepengen suatu saat saya harus ikut menjadi masuk anggota Paskibra, ya. Paskibra dulu, berarti mungkin di tingkat kabupaten dulu, di tingkat provinsi, lalu terus semangat sampai ke tingkat nasional sehingga benar-benar bisa mengibarkan bendera pusaka atau Paskibraka. Itu kalau kalian lihat ya, Bu Yayu aja senang itu. Sampai sekarang kalau lihat pas upacara bendera 17 Agustus. Barisnya bagus banget, anak-anaknya kelihatan kalau itu anak-anak yang berkualitas ya, luar biasa. Ini tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, sehari setelah proklamasi, berarti tanggal 18 Agustus, nanti PPKI akan mengadakan sidang yang pertama. Tetapi sebelum itu, ya, sebelum itu, kalian lihat di situ ada perubahan kalimat dalam Piagam Jakarta. Jadi menjelang proklamasi, ternyata Muhammad Hatta menerima pesan adanya keberatan dari para tokoh Indonesia Timur, ya, yang sebagian besar di situ bukan beragama Islam, ya, sebagian besar itu beragama non-Islam. Itu merasa keberatan terhadap bagian kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Karena mereka merasa bahwa meskipun saya tidak orang Islam, tapi saya cinta bangsa Indonesia. Saya ikut berjuang. Kenapa harus ada kalimat itu? Nah, menanggapi ini, maka Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan. Itu gambarnya ada di situ, urutkan ya. Jadi urutkan yang atas sendiri itu Ki Bagus Hadikusumo, bawahnya Kiai Haji Wahid Hasim, bawahnya lagi Kasman Singodimedjo. Muhammad Hatta dulu, Ki Bagus Hadikusumo, lalu Kiai Haji Wahid Hasim, kemudian Kasman Singodimedjo, kemudian Mr. Tengku Muhammad Hasan. Ini kemudian mengadakan rapat pendahuluan sebelum dimulainya sidang PPKI. Apa hasilnya? Hasilnya terjadi kesepakatan. Jadi mereka sepakat untuk mengganti bunyi kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dapat kita pelajari dari hal tersebut? Yang dapat kita pelajari bahwa para tokoh pendiri negara itu memiliki jiwa toleransi yang luar biasa. Ya, ini makanya kita sebagai generasi muda, sebagai penerus juga harus memiliki jiwa toleransi yang bagus. Tidak membeda-bedakan teman hanya karena kita berbeda agama, hanya karena kita berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda jenis rambut, ya, berbeda kelebaran mata. Itu tidak usah dibeda-bedakan. Kalau mereka itu warga negara Indonesia, yang mereka saudara kita, sebangsa, setanah air. Nah, ini perubahannya ya. Kemudian tanggal 18 Agustus dilaksanakanlah sidang pertama PPKI. Sebetulnya PPKI itu bersidang 3 kali, yaitu tanggal 18 Agustus, tanggal 19 Agustus, dan tanggal 20 Agustus ya, 22 Agustus. Tetapi yang Bu Yayu tampilkan di sini karena ini kaitannya dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga saya ambil hanya sidang yang pertama, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Apa hasilnya? Kalian lihat di situ. Ada 3 hasilnya. Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden sebelum dibentuk DPR dan MPR. Nah, lalu kok mengapa dikatakan itu adalah menetapkan dasar negara? Kita lihat, dasar negara itu adanya di mana? Oh, ternyata dasar negara itu adanya adalah pada pembukaan UUD 1945 alinea 4. Sehingga ketika UUD 45 disahkan, ya otomatis dasar negara di situ ikut disahkan. Yaitu terdapat dalam pembukaan UUD 45 alinea 4. Disitulah ada rumusan dasar negara Pancasila yang benar dan sah. Paham ya? Oke. Selanjutnya kalian lihat di situ ya, Bu Yayu gitu dijejer gitu ya, biar kamu bisa membandingkan mana sih katanya yang beda. Nah, di situ ada. Ini bunyi dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Kalian bisa membacanya sendiri. Namanya adalah Mukadimah, bukan pembukaan kalau Piagam Jakarta. Kemudian yang di sampingnya itu adalah UUD 45, pembukaannya itu berbeda. Oh, ada yang beda, bukan berbeda ya. Kalimatnya hampir sama semua, tapi nanti ada di mana di dalam Piagam Jakarta dituliskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi kalau di pembukaan sudah ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Cukup jelas ya? Nah, cukup jelas. Nah, kalau sudah jelas, terus apa? Nah, sekarang kalian lihat tugasnya. Tugasnya seperti biasa nanti akan saya share secara tersendiri dari PowerPoint-nya saya share. Kemudian tugasnya juga saya share tersendiri. Ya, karena nanti kalau ada kan HP yang memang sulit untuk membuka PowerPoint, tapi saya rasa yang ikut Zoom di sini semuanya bisa lah. Tapi ada yang susah. Karena itu nanti tugasnya sudah saya foto, nanti saya share juga. Kalian saya minta untuk menjawab beberapa soal, ada 4 soal di sini. Yang pertama, mengapa BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI? Kalau yang tadi menyimak penjelasan dari Bu Yayu, pasti sudah tahu jawabannya. Kemudian, kapan PPKI dibentuk? Siapakah ketua dan wakil ketuanya? Ya, siapa sih
kapan itu PPKI dibentuk, siapa ketua dan wakil ketuanya, tadi sudah ada di dalam slide. Ya, slide PowerPoint-nya Bu Yayu sudah ada. Kemudian, mengapa golongan muda harus membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Kalau yang tadi menyimak penjelasan Bu Yayu juga sudah tahu. Kemudian yang terakhir, di manakah letak perbedaan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 1945? Tulis dulu. Di sini misalnya pada sila berapa? Uraikan jawaban kalian secara jelas, lalu dijelaskan. Pada Piagam Jakarta bunyinya ini, pada pembukaan bunyinya ini. Tulis di buku, ya jadi tugas-tugas itu nggak usah di kertas kata tercecer. Kalau tugas itu tulis saja di buku tugas kalian, buku PPKN tugas. Atau buku tugas PPKN ditulis yang rapi, kemudian difoto lalu kirimkan melalui WA grup kelas. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absen. Itu kalau dikirim ke grup mapel kelas ya, karena kadang-kadang ini punya siapa, namanya siapa. Karena kan ada yang pakai HP-nya orang tua, itu masih lumayan. Ada yang memang pakai HP-nya sendiri tapi namanya dibuat aneh dan lucu, ya, jadi lucu-lucu begitu. Ada orang desa, udah tahu Bu Yayu kalau kamu orang desa, tapi ditulis orang desa, ya. Ada yang di situ katanya, ada malah yang anak bodoh, ada juga luar biasa, ya. Itu menyumpahi diri sendiri loh, jangan loh, ya. Jadi kalau anak pinter begitu atau anak soleh, anak solehah, ya, enggak anak bodoh, jangan, itu menyumpahi diri sendiri, jangan ya. Jadi tulis saja nama kamu sendiri, kamu harus bangga dengan nama sendiri. Aneh biar agar itu tidak bangga dengan namanya sendiri. Ya, harus diganti mungkin namanya. Ini tugasnya, silakan nanti dikerjakan, difoto, dikirimkan. Aturannya masih sama. Hari ini juga poin tertinggi kalian dapat. Besok berkurang, terus berkurang. Ya, jadi cepet-cepetan. Bener-beneran dan cepet-cepetan, ya. Kemudian tugas mandirinya masih sama seperti kemarin. Jadi untuk pendalaman materi kalian pelajari kelas 7 halaman 12 sampai 14 untuk minggu depan. Jadi minggu depan masih pembelajaran biasa, lalu minggu depannya lagi saya untuk penilaian harian 1. Silakan dibaca buku teks halaman 16 sampai 23, kemudian masih sama. Hafalkan bunyi pembukaan UUD NRI 1945. Kapan Udah hafal Bu. set atau kapan dikirimkannya? Nanti setelah penilaian harian 1. Ya, kalau sekarang nanti membingungkan ya, Bos. Ya, jadi dan dihafalkan. Ini pesanan dari Bu Titik, dihafalkan karena ada ya dibaca, jangan dibaca. Bu Yayu perintahnya untuk apa? Dihafalkan, jangan dibaca. Kalau dibaca sih, kirimkan audionya, videonya, sudah tahu kalian sudah bebas 3 buta, berarti bisa membaca. Di sini adalah hafalan, jadi dihafalkan. Karena di situ terdapat muatan yang luar biasa. Ya, jadi dihafalkan, kirimkan hafalan melalui WA grup mapel kelas dalam bentuk audio atau video. Kalau yang malu, audio nggak apa-apa. Kalau yang percaya diri dengan gayanya yang mantap, video nilainya jauh lebih bagus. Ya, jadi jelas jauh lebih bagus. Kamu yang namanya video butuh keberanian kok. Apalagi yang ditambah dengan suaranya yang lantang, gayanya yang meyakinkan, wah itu nilainya tambah bagus. Ya. Ya, setelah pelaksanaan PH 1. Ya, karena audio juga sama. Katanya nih kalau audio kalian bisa berbohong ya. Meskipun kalian tidak bisa membohongi Tuhan dan membohongi hati nurani. Tapi kan bisa berbohong sama Bu Yayu, katanya menghafalkan padahal membaca. Ada yang jujur ya. Ini bacaan, ini dibaca gitu ada. Katanya, ini kata Bu Titik, kalau di kelas 7A, B, C, D memang belum ada. Karena memang jangan dulu, nanti setelah PH 1. Ya, setelah PH 1. Takutnya nanti kalian sekarang malah hilang. Ya, ikut ke hapus. Karena tugasnya banyak sekali kan, begitu sudah dibaca, beliau langsung ya hapus semua. Kan begitu. Ya, itu saja yang bisa Bu Yayu sampaikan. Ini karena waktunya sudah lonjong banyak sekali. Kalau nanti ada yang masih bingung, ingin bertanya, silakan. Kalau khusus bertanya tentang pelajaran, nanti boleh di grup mapel kelas. Tapi kalau bertanya sesuatu yang sifatnya agak pribadi begitu, japri boleh. Itu ya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya, Biayu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, itu saja. Biayu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin